Chapter 1009 Pembayaran selalu dikenakan untuk apa yang diberikan. Leonard segera merasa sangat lega saat mendengar kata-kata Old Man Palace. Ia mengalihkan perhatiannya kembali ke pertarungan tingkat malaikat yang terjadi di siang hari dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Malaikat dari jalur mana yang dimiliki oleh ilusi ular raksasa itu? Palace Zoroast terdiam sejenak sebelum menghela napas dan berkata, ular takdir. Anggota Dewan dari Sekolah Pemikiran Kehidupan. Seorang malaikat urutan 1. Aku tidak pernah menyangka, dia akan bergabung dengan mereka. Anggota Dewan dari Sekolah Pemikiran Kehidupan? Dia juga telah menjadi seorang blessed dari Tuan Fu. Kartu yang sesuai adalah roda keberuntungan. Mata Leonard membesar saat ia menyadari bahwa faksi Tuan Fu tampaknya setara dengan 7 gereja ortodoks. Ini benar-benar sulit dipahami. Konsul kematian, ular takdir, utusan yang tidak lengkap. Ada 3 malaikat di bawah Tuan Fu. Tidak heran Klein bisa menjadi demigod begitu cepat. Sudah berapa lama sejak aku terlibat dalam pertarungan di tingkat malaikat? Sangat tidak terbayangkan bagaimana perkembangan ini akan terjadi di masa depan. Leonard memegang surat itu dan duduk di sofa. Ia merasakan dorongan lain untuk mencerna ramuan Soul Assurernya dan maju menjadi Spirit Warlock. Ia telah sibuk menenangkan jiwa-jiwa di wilayah Backlund baru-baru ini, tetapi karena banyaknya misi, ia masih jauh dari menyelesaikannya. Ia tidak bisa menemukan alasan atau kesempatan untuk mengunjungi kota Tingen untuk mencuri kekuatan dari setetes darah Eternal Blazing Sun. Selain itu, kedatangan Avatar Amon lebih cepat dari yang ia perkirakan. Selatan jembatan, Rose Street, Gereja Harvest. Emlyn White, yang telah mengenakan jubah pendeta coklat, berdiri di depan meja panjang dengan lilin. Ia mengamati Ernest Boyar yang bekerja keras mengelap altar sebelum mengangkat tangan kanannya dan menunjuk dengan santai. Di samping, sisi kiri, tempat itu kotor. Ernest Boyar, yang juga mengenakan pakaian pendeta dari Ibu Bumi, menatap Emlyn dengan marah, tetapi ia tetap mengikuti instruksinya dan mengelap area yang belum dibersihkannya dengan serius. Aku tahu kamu sangat marah. Begitulah perasaanku ketika aku mengetahui bahwa kamu dengan sengaja menyembunyikan informasi penting dari intel kastil kuno yang kamu jual padaku, kata Emlyn dengan senyum. Sama sekali tidak terpengaruh oleh tatapan tajamnya. Oh ya, aku lupa memberitahumu. Aku juga seorang Viscount. Itu terjadi minggu lalu. Viscount Sanguin sesuai dengan jalur bulan urutan 5 Scarlet Scholar. Ritual peningkatan memerlukan penerangan bulan purnama. Selain itu, seseorang harus mengumpulkan berbagai logam, permata, dan darah makhluk Beyonder yang mewakili berbagai fase bulan. Itu cukup rumit. Namun, Emlyn telah lama mendapatkan janji dari kalangan atas Sanguin bahwa ritual peningkatan gratis akan diadakan untuknya. Ia bisa maju dengan mudah ketika bulan purnama tiba. Adapun pencernaan ramuan profesor, ia telah menyelesaikan pencernaannya tanpa banyak usaha. Ini karena ia sering mengajarkan rakyat biasa yang bersedia belajar di Gereja Harvest tentang herba dan obat-obatan, bahkan kombinasi beberapa ramuan khusus. Dan selain biasanya mengumpulkan boneka, meneliti sejarah, dan melakukan pekerjaan sukarela di katedral. Ia suka berpikir tentang berbagai ramuan dan mempertimbangkan bagaimana mereka dapat digunakan dalam berbagai situasi pertempuran. Kamu seorang Viscount? Ernest Boyar tiba-tiba berdiri tegak dengan ekspresi terkejut. Di antara Sanguin, karena mereka semua memiliki umur panjang, populasi mereka cukup besar. Jumlah karakteristik Beyonder terbatas, jadi peningkatan adalah usaha yang sangat sulit. Seseorang harus dalam antrean panjang sebelum memiliki kesempatan untuk maju. Namun, Emlyn White baru setengah tahun menjadi Baron. Ernest ingat bahwa ia membutuhkan waktu 6 tahun untuk berpindah dari Baron ke Viscount. Ini karena ayahnya telah diserang oleh vampir buatan. Kepergiannya membuatnya mewarisi. Tentu saja, senyum sombong Emlyn semakin terlihat, tetapi ia tetap menahan diri.
Aku memperoleh karakteristik Beyonder urutan 5 dari vampir buatan. Ernest Boyer memandang Emlyn, sesaat terdiam. Ia merasa bahwa ia telah menerima pukulan yang lebih berat daripada harus melakukan pekerjaan sukarela di gereja Harvest. Ekspresimu cukup menarik, Emlyn berseru. Mungkin suatu hari, kamu harus memanggilku Tuan ketika aku menjadi Earl. Tak masuk akal, betapa sombongnya, Ernest melontarkan. Aku sudah sangat rendah hati. Aku tidak menyebutkan bahwa aku akan menjadi duke atau bahkan princeps. Bagaimana aku bisa menjadi Mesias sanguin tanpa menjadi malaikat? Selain itu, di klub tarot kita, Tuan Wold sudah maju menjadi demigod. Nyonya Hermit tidak akan butuh waktu lama. Ini pasti akan menjadi klub yang dipenuhi demigod. Emlyn tertawa tanpa berdebat dengan Ernest seperti biasanya. Ia mengambil sikap seolah apapun yang dikatakan Ernest di bawahnya. Tentu saja, ia juga memahami bahwa keuntungan yang dimiliki sanguin setelah tahap Scarlet Scholar tidak lagi ada. Menjadi Earl sama sekali tidak lebih mudah daripada vampir buatan yang maju menjadi Shaman King. Pencernaan ramuan Scarlet Scholar masih relatif sederhana. Yang diperlukan hanyalah suka bulan dengan tulus, menyembah bulan, dan mempelajari bulan. Ini adalah apa yang biasanya dilakukan oleh sebagian besar sanguin. Namun, ritual yang sesuai ada di tangan para demigod. Tanpa persetujuan mereka, bahkan jika aku memperoleh karakteristik Beyonder Shaman King dari The Sun, aku tidak akan bisa menjadi Earl. Emlyn mungkin sombong, tetapi ia sangat jelas tentang apa yang dibutuhkan darinya selanjutnya. Ada 2 kekuatan inti dari Scarlet Scholar. Pertama, adalah menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi mereka. Ketika musuh tidak mahir dalam spiritualitas atau hal-hal yang terkait dengan dunia roh, mereka bisa menciptakan efek bulan purnama. Sebaliknya, mereka juga akan menghilangkan bulan jika diperlukan. Kedua, adalah mendapatkan kedipan instan dan keadaan bentuk spektral di bawah area tertentu dari penerangan bulan. Bahkan jika mereka dihancurkan oleh musuh, mereka masih bisa membentuk kembali diri mereka di bawah sinar bulan. Dan kekuatan dari kemampuan ini berasal dari pemahaman dan penelitian seseorang tentang domain bulan sebagai Scarlet Scholar. Adapun penguatan mantra yang terkait dengan kegelapan, peningkatan efek ramuan, dan ketahanan terhadap pengaruh seperti nikmah, itu hanya tambahan. Ernest merasa marah dengan sikap Emlyn. Justru ketika ia akan berbicara lagi, ia melihat separuh raksasa seperti gunung, Utravsky, berjalan keluar dari belakang katedral. Ia segera membungkuk dan menundukkan kepala sambil melanjutkan membersihkan altar. Emlyn White juga mengambil kain dan lilin, mengelap permukaannya dengan sangat terampil. Dalam suasana hening itu, ia memikirkan sesuatu. Jika ia meninggalkan gereja Harvest sekarang, apakah kalangan atas sanguin akan memaksanya untuk menyerahkan barang-barang mistis dan properti supernatural yang ia peroleh dari Ernest? Aku benar-benar tidak punya alasan untuk menolak permintaan mereka. Karena beberapa barang tersebut tidak dimiliki oleh Ernest sejak awal. Emlyn memikirkannya dengan serius dan memutuskan untuk kembali ke ruangan nanti. Ia akan menyiapkan ritual dan mengorbankan hasil jarahan yang ia terima kepada Tuan Fool. Ketika saatnya tiba, ia bisa membaginya dengan anggota lain seperti The Star dan Justice. Oath of Rose tidak bisa dikorbankan. Itu hanya satu bagian dari pasangan. Siapapun yang mendapatkannya akan terdeteksi dan diidentifikasi oleh pemegang cincin lainnya. Aku akan menganggapnya sebagai hasil jarahan. Aku akan menyerahkannya kepada Markis Nib malam ini. Aku harus bisa menukarnya dengan beberapa imbalan. Adapun yang lainnya, aku tidak akan berpartisipasi dalam pembagian. Emlyn dengan cepat merumuskan rencana. Mengenai apakah kalangan atas sanguin akan menyimpan dendam atas hal ini, ia tidak terlalu khawatir. Ini karena ia juga akan menyebutkan secara sepintas tentang kerjasama yang diminta oleh faksi Temperance dari Sekolah Pemikiran Rose saat menyerahkan Oath of Rose. Masalah ini terjadi minggu lalu.
Ia berencana untuk memberitahu kalangan atas Sanguin, tetapi dalam beberapa pertemuan kecil, The Hangman menyarankan agar ia melakukannya setelah operasi hukuman. Ini akan menekankan pentingnya dirinya dan mengurangi kemarahan atau kebencian. Memukul dengan tongkat dan menawarkan wortel. Pada saat itu, Emlyn tiba-tiba memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang saran tersebut. 160 Boklund Street. Di dalam kamar tidur Dwayne dan Tess. Hasil jarahan yang diterima cukup bagus. Sebuah bros berlian yang dapat meningkatkan energi seseorang dan mempertahankan kejernihan sambil menahan mantra yang beraksi pada tubuh, hati, dan pikiran. Sebuah figur kertas yang dapat mencegah kerusakan fatal dan psychic piercing. Sebuah sabuk yang dapat menghasilkan kerusakan matahari dan petir. Sebuah dompet yang berisi lebih dari 300 pound. Setelah menerima pengorbanan dan kembali ke dunia nyata, Klein menghela napas dalam hati saat duduk di depan meja belajarnya. Ia kemudian mengeluarkan maggot transparan. Melihat maggot ini, ia merasakan sakit kepala, mengingat rasa sakit ketika tubuh jiwanya patah. Ini adalah Worm of Spirit yang ia pecahkan dari dirinya sendiri. Ini akan dijadikan sebagai pembayaran yang diberikan kepada Snake of Fate Will Auception. Ia sudah memiliki ide tentang bagaimana mereplikasi barang yang dapat sementara memungkinkan seseorang untuk memulihkan kekuatan mereka. Caranya adalah menggunakan Worm of Spirit sebagai wadah dan menyalin simbol lengkap dari sebelumnya untuk mendapatkan respons dari ruang misterius di atas kabut abu-abu. Untuk ini, hasil ramalannya adalah bahwa itu akan cukup berhasil. Esensi sejati barang itu sebenarnya adalah salah satu kekuatan dari jalur Sir urutan 3, Scholar of Yore. Untuk meminjam sebagian dari kekuatan seseorang dari diri masa lalunya. Merespon dengan identitas The Fool pasti akan berhasil. Satu-satunya masalah adalah bahwa dimensionalitas, misteri, kompleksitas, dan bahaya dari simbol-simbol tersebut tidak bisa langsung diukir pada pelat logam yang berbeda. Menurut Will Auception, aku harus menggunakan cogitation dan menarik spiritualitasku untuk menggambarnya di Worm of Spirit. Jika berhasil, aku akan membuat satu untuk diriku sendiri. Aku akan melihat diriku dari masa lalu dan melihat apakah itu Klein Moretti masa kecil atau diriku yang tergantung di dalam kepompong di atas pintu cahaya. Jika itu yang terakhir, sebaiknya aku bisa memastikan sudah berapa lama aku tergantung. Klein memasuki keadaan cogitation saat berpikir. Kemudian, ia terus membangun simbol-simbol dengan pikirannya, membiarkan spiritualitasnya mengulangi proses ini di luar saat menembus Worm of Spirit. Ini adalah tugas yang rumit dan sulit. Jika ia tidak hati-hati, itu bisa berujung pada kegagalan. Saat simbol-simbol tak terlihat jatuh dan memperkuat Worm of Spirit, Klein tiba-tiba bergetar. Worm of Spirit menyala sendiri dan berubah menjadi abu. Melihat telapak tangannya yang kosong, Klein merasakan sakit kepala. Setelah periode keheningan yang lama, ia perlahan menggumam, hidup memang sulit.